I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Ulia Zahra dengan NPM 2411080014. Saya dari kelas 2B, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Raden Intan Lampung. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak Ali Murtado MSI. Di sini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan kerusakan lingkungan dan kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Jadi, kerusakan lingkungan merupakan tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini. Aktivitas manusia seperti pembakaran liar, penggunaan bahan bakar kimia secara berlebihan, pencemaran, dan eksploitasi alam berlebihan telah merusak ekosistem. Dampaknya kini telah dirasakan secara nyata, baik alam maupun manusia itu sendiri. Apa sih kerusakan lingkungan itu? Jadi, kerusakan lingkungan adalah kondisi di mana lingkungan telah kehilangan kemampuannya dalam mendukung kehidupan makhluk hidup akibat ulah manusia maupun bencana alam. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada kelestarian alam, tetapi juga dapat mengancam kehidupan manusia. Lingkungan hidup ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut dijaga. Namun, aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan. Dalam Islam, pemeliharaan lingkungan bukan hanya soal moral, tetapi juga perintah agama. Mengapa sih kita penting memahami kerusakan lingkungan? Jadi, pentingnya memahami kerusakan lingkungan yaitu yang pertama, untuk melindungi kesehatan manusia. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara dan pencemaran air dapat menimbulkan beberapa penyakit. Contohnya itu seperti gangguan pencernaan hingga gangguan pernapasan. Kemudian yang kedua, untuk menjaga sumber daya alam. Sumber daya alam seperti air bersih, tanah subur, kemudian udara yang bersih, itu semua sangat penting bagi kehidupan kita. Apabila lingkungan rusak, maka kualitas dan ketersediaan sumber daya itu akan berkurang, bahkan bisa hingga habis. Kemudian yang ketiga, untuk membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab. Pemahaman tentang kerusakan lingkungan dapat membangun kesadaran kita atau rasa peduli kita dan rasa tanggung jawab kita terhadap alam sekitar. Kemudian yang keempat, mencegah resiko atau mengurangi resiko bencana alam. Jadi dengan kita menjaga lingkungan, maka bencana alam akan berkurang. Kemudian yang terakhir, untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kerusakan lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini terjadi karena udara tercemar oleh zat-zat atau bahan-bahan berbahaya seperti gas-gas beracun, asap, dan lain-lain. Penyebab utama terjadinya pencemaran udara yaitu meliputi pembakaran sampah,
polusi industri, dan emisi kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air ini terjadi ketika sumber air seperti sungai, danau, laut tercemar oleh zat-zat berbahaya. Penyebab utamanya adalah limbah rumah tangga, sampah plastik, dan limbah industri. Kemudian yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini terjadi ketika tanah tercemar oleh bahan-bahan kimia atau limbah yang dapat merusak kesuburan tanah, yaitu penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, pembuangan limbah padat dan plastik, kemudian limbah industri. Dan kemudian yang keempat yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan pertanian. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida dapat menyebabkan suhu bumi meningkat. Jadi, dengan memahami jenis-jenis kerusakan lingkungan, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga dan meningkatkan atau melestarikan alam. Upaya pencegahan dan perbaikan harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan komunitas, dengan cara hidup yang lebih ramah lingkungan. Menjaga lingkungan bukan hanya soal moral atau kewajiban sosial, tetapi juga kepedulian kita terhadap masa depan dan generasi yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu penyebab kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia maupun faktor alam. Namun, sebagian besar kerusakan yang terjadi pada saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bijak dalam mengelola sumber daya alam. Berikut ada beberapa penyebab utamanya. Yang pertama yaitu penebangan pohon secara liar atau deforestasi. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Yang ketiga, penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan edukasi lingkungan. Dan yang kelima ada eksploitasi alam secara berlebihan. Selanjutnya yaitu ada dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan memberikan dampak yang serius dan luas terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem secara keseluruhan. Berikut ada beberapa dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama itu terjadinya bencana alam. Contohnya seperti banjir akibat berkurangnya daya serap air karena deforestasi. Kemudian tanah longsor di pegunungan yang tinggi akibat erosi. Dan juga kekeringan akibat penurunan pola cuaca dan rusaknya daerah tangkapan air. Dan yang kedua itu ada kehilangan keanekaragaman hayati. Kerusakan hutan dan pencemaran laut menyebabkan punahnya hewan dan tumbuhan, kemudian terganggunya rantai makanan dan ekosistem. Yang ketiga yaitu kerugian sosial dan ekonomi. Lingkungan yang rusak dapat menurunkan hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dalam bidang pertanian, penurunan kualitas tanah dan perubahan iklim menyebabkan turunnya hasil panen. Kemudian, di sektor perikanan, pencemaran perairan dan kerusakan ekosistem laut mengancam keberadaan ikan dan sumber daya laut. Sementara itu, dalam sektor pariwisata, lingkungan yang rusak seperti pantai yang tercemar, hutan yang gundul, dan udara yang tidak sehat dapat mengurangi daya tarik wisata dan menurunkan kunjungan wisatawan.
Dan yang keempat yaitu ada ancaman terhadap kesehatan manusia. Lingkungan yang rusak turut meningkatkan resiko penyakit, yaitu air yang tercemar dapat menjadi sumber penyebab penyakit seperti diare, kolera, infeksi kulit, dan sistem saluran pernafasan. Kemudian, udara yang tidak sehat atau bersih dapat memicu gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Selain itu, paparan bahan kimia berbahaya dari limbah industri dan pertanian juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Islam dalam menjaga lingkungan. Yang pertama itu ada manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam bahasa Arab, khalifah berarti wakil atau pemimpin. Dalam konteks Al-Quran, manusia disebutkan sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di bumi, yaitu makhluk yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola dan menjaga alam sekitar atau menjaga bumi serta seluruh isinya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qalu rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki 3 peran utama. Yang pertama itu menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menegakkan keadilan lingkungan, dan yang ketiga memelihara dan tidak merusak. Yang kedua, larangan berbuat kerusakan. Islam melarang untuk merusak lingkungan. Islam juga menekankan pentingnya menjaga bumi dan melarang segala bentuk kerusakan. Alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keseimbangan dan keteraturan, dan manusia dilarang merusaknya. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Merusak lingkungan sama saja dengan melanggar amanah kita sebagai khalifah. Dampaknya tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga makhluk lain dan generasi yang akan datang. Larangan berbuat kerusakan dalam Islam merupakan bagian dari ajaran tauhid, di mana manusia wajib menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan merusaknya. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab moral atau spiritual setiap muslim. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Dalam ajaran Islam, menjaga keseimbangan merupakan prinsip penting yang mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan dalam melestarikan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan sistem yang teratur dan seimbang. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia ataupun berlebihan. Karena segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan takaran dan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan, agar kamu tidak merusak keseimbangan itu. Tegakkanlah keseimbangan dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Bentuk keseimbangan yang harus dijaga adalah keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian,
kemudian keseimbangan antara hak individu dan hak lingkungan, dan yang terakhir keseimbangan antara konsumsi dan produksi atau tidak boros. Kesimpulannya adalah kerusakan lingkungan merupakan dampak dari berbagai aktivitas manusia, seperti penambangan hutan secara liar, pencemaran udara dan air, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dampak dari kerusakan ini meliputi perubahan iklim, bencana alam, dan menurunnya kualitas hidup manusia. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan perhatian besar terhadap lingkungan. Al-Quran dan hadis menganjurkan atau mengajarkan prinsip-prinsip konservasi seperti larangan berbuat kerusakan, anjuran untuk menanam pohon, menghemat air, serta memperlakukan hewan dan tumbuhan dengan kasih sayang. Oleh karena itu, umat Islam memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.